Anda di pinggir jalan atau bagaimana ini nampaknya? Udah. Belum bang. Ini umat Muhammad nih bohong aja kerjanya. Ya gimana Ahmad Gultom? Anda Muslim dari lahir atau bagaimana nih? Muslim dari lahir, oh. Muslim dari Saya yang lahir. kemarin yang naik pernah naik, oh. Kapan? Lupa saya. Kemarin. Udah agak lama, oh. Oh, udah agak lama saya lupa. Ya, apa mau Anda sampaikan? Selama saya membuka forum diskusi lintas iman, apa kira-kira yang mau Anda sampaikan? Atau apa kira-kira pembelaan Anda tentang Muhammad? Bukankah Enggak, Muhammad saya itu, mau nanya aja, Bang, nanya. bukankah Muhammad itu lebih pantas dikatakan nabi yang paling aneh ketimbang nabi yang mulia? Gitu. Silakan. Saya cuma mau nanya aja, oh. Apa itu? Mau nanya Kristen Protestan sama Kristen apa satu lagi, oh? Bagaimana Anda mau nanya sedangkan Anda aja masih apa itu? Katolik. Bang, kalau bertanya itu, bertanyalah sesuatu yang Anda memang pahami materinya. Ini materinya saja Anda tidak tahu gimana. Katolik sama Protestan, oh. Ada niatan. Enggak, saya cuma mau ya kelihatannya ya kayak nggak sejalan gitu. Protestan sama Katolik Kata berbeda siapa? pendapat. Oh iya, kalau beda-beda pendapat ya tentu ada di setiap golongan tuh pasti ada. Gitu. Sama di dalam Sama Islam pun pasti ada perbedaan pendapat. berarti Ya, sama tapi yang halnya jelas, dengan tapi yang NU sama jelas, Muhammadiyah. Begitu. ya kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas, mau Kristen Protestan, mau Katolik, dua-duanya tidak ada yang percaya sama Muhammad. Enggak, kalau kata Romo yang dari Katolik, Siapa? Protestan itu yang keluar dari ajaran gereja. Ya kalau cuman asumsi liar atau pendapat-pendapat, ya namanya orang berpendapat. Gimana? Namanya orang berpendapat ya berpendapat. Tapi yang jelas tidak ada dari Protestan maupun Katolik yang ngikutin Muhammad begitu. Cuman yang mau saya tanya kepada Anda ini loh Bang Ahmad Gultom. Kok bisa-bisanya Anda itu masih saja nekat ngikutin Muhammad? Ya mungkin karena dari lahir mungkin, oh. Dari lahir. Jadi hanya ikut-ikutan saja ya. Ya ikut mengimani. Ikut-ikutan. Jadi Tapi kalau saya Muhammad, juga ikut oke, saya tes. Boleh saya tes tes apa namanya? Hal yang paling sederhana. ya. Oke. Bang pernah tidur tetapi bangun kesiangan. Ya pernah. Menurut akal sehat Anda, apa penyebabnya? Terlalu capek. Terlalu capek. Kemudian apa lagi? Terlalu larut malam tidurnya. Ya. Ya. Lalu apa lagi? Terlalu larut malam tidurnya. Tidak ada alarm. Tidak alarm. Ya benar. Oke, itu menurut akal sehat ya. Ya. Nah, kalau menurut Muhammad apa penyebab orang terlambat bangun? Karena di hidungnya ada setan. Bukan. Menurut Muhammad, penyebab orang bangun kesiangan karena setan kencing di telinganya. Nah, makanya saya bilang di zaman internet ini kita sudah buka-bukaan nih tentang Muhammad. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Tadi logika Anda sudah menerangkan tuh alasan orang bangun kesiangan. Sedangkan menurut Muhammad, orang bangun kesiangan tuh gara-gara orang kencing di telinganya. Nah, sekarang Anda masih percaya nggak sama Muhammad?
Percaya. Percaya karena dari lahir. Kayaknya dari Islam. Bukan secara logis, enggak, secara akal sehat Anda, nurani Anda sebagai manusia bukan sebagai hewan. Anda Ya, percaya enggak secara dengan manusia? Muhammad? Tidak. Sebagai manusia enggak percaya. Secara manusia. Nah, makanya saya bilang, Bang, Anda kan masih manusia kan? Tidak pernah Anda dalam sedetik tidak manusia kan? Ya. Nah, kenapa Anda masih nekat percaya sama ya dalam tanda kutip nabi itu yang bilang orang bangun telat gara-gara setan tidur di kencing di telinga? Ya justru itu saya juga mau nanya yang tadi ya. Bukan itu dulu, coba kita buat dulu satu konklusi gitu loh. Kita buat dulu satu kesimpulan. Sesungguhnya tidak mungkin seseorang itu waras di detik yang sama percaya sama Muhammad, betul nggak? Ya. Iya. Mustahil seseorang menggunakan akal sehatnya, tetapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Setuju? Ya. Setuju. Nah, jadi kenapa Anda masih nekat percaya sama Muhammad di tahun 2025 ini? Ya karena faktor dari lahir saya Islam, ya saya mengikuti ya. Karena faktor dari... Berarti Anda akui bahwa Anda tidak waras ketika percaya kepada Muhammad? Saya waras. Nih. Tadi saya ulangi lagi. Setujukah Anda bahwa tidak mungkin seseorang itu waras, tetapi di detik yang sama percaya kepada Muhammad? Waras. Saya ulangi lagi, coba dengarkan ya. Apakah Anda setuju bahwa seseorang itu waras akalnya, tetapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad? Tidak. Baik, berarti mustahil ada orang waras tapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Ya. Oke, berarti Anda percaya sama Muhammad nggak? Percaya. Nah, berarti Anda waras nggak? Percaya dalam bukan yang ini, bukan dalam hal lain. Susah. Dalam hal lain. Bang, kalau percaya sama Muhammad itu artinya percaya secara keseluruhan, betul nggak? Betul nggak? Tapi saya percayanya dalam hal lain. Jadi betul nggak kata Muhammad setan gitu. ngencingin telinga orang? Ya. Nah, betul nggak kata Muhammad setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri? Ya, betul lah. Nah, betul nggak setan makannya tulang-tulang? Ya, betul. Betul nggak? Jangan cebok pakai tulang, pakai batu aja karena setan Ya, makan pakai betul. tulang. Anda percaya semua itu? Percaya kata Muhammad itu semua? Ya, karena saya Islam saya percaya. Nah, berarti kesimpulannya Anda tidak waras, betul? Tadi kan Anda sudah simpulkan, Bang. Secara akal pikiran, secara akal sehat Anda nggak percaya, tapi secara keturunan Anda percaya, betul? Artinya akal sehat Anda bertentangan dengan kepercayaan yang Anda bawa dari lahir, bener nggak? Ya, benar. Nah, mana yang harus Anda perjuangkan? Akal sehat Anda, nurani Anda, logika Anda, atau kepercayaan turunan? Mana yang Anda utamakan? Ya, karena itu ya saya menanyakan itu tadi ya. Oke lah, Bang. Tadi, Kita kasih dulu kesempatan Kristen, kepada muslim yang lain ya. Protestan, sama. Nampaknya delay juga dia nih. Ya. Gimana? Kita kasih kesempatan dulu ya kepada muslim yang lain ya. Oke lah Bang Ahmad Gultom. Oke, saya taruh dulu ya ke bawah ya. Selamat malam Bang Ahmad. Aduh, susah nih teman-teman.
Di era internet ini, teman-teman, kita itu sudah mengekspos, sudah membongkar karakter Muhammad yang sedemikian rupa. Dan banyak Muslim itu sebenarnya memang mereka sudah nggak punya lagi cara udah mereka itu sudah malu, teman-teman. Percaya saya. Kalangan-kalangan akademisi, kalangan-kalangan yang menggunakan akal sehatnya, mereka itu sudah tahu itu, sudah tahu. Dan mereka sebenarnya juga sama, berpikiran sama. Kita ini disuruh percaya orang telat bangun tidur karena setan tidur kencing di telinga. Aduh.